Ati iki sanggup nampa kenyataan dewe rak bakal dadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pokoknya semangat pagi ya. Salam komunitas. Hari ini kita kedatangan salah satu musisi kota Semarang, guys. Namanya Mas Gogor More. Mas Gogor More. Apa kabar, Mas Gogor? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan. Gimana kesibukan hari ini, aman ya? Aman. Tinggal ngobrol aman. Tinggal ya. ngobrol aman ya. Ya sepenting kita santai aja ngobrol. Mas Gogor, ini dalam rangka kegiatan komunitas musik indie Semarang. Ini kan kita coba untuk menggali nih potensi-potensi teman-teman musisi yang sudah punya karya. Kalau saya dengar itu Mas Gogor itu sudah terkenal lah nak di Semarang. Ya, amin, alhamdulillah. Bener lagi? Ya, yang menilai masyarakat. Ya, Mas. Saya tapi belum tahu nih, kenapa kok menggunakan nama Gogor More? Coba dijelasin sedikit. Ya, saya menggunakan nama Gogor karena pertama simple, okay. Mudah diingat, dan itu memang nama asli saya. Oh, asli Gogor. Nama KTP juga. Nah, kalau More-nya? Itu terkait idola ya, idola. Idola siapa, Mas? Dulu kan aku gitaris ya, sukanya Gary Moore. Ngeri ya. Nah, terus tak tambahin Moore gitu. Padahal jenengan vokalis ya? Vokalis ya. Rak popo lah. Nah, gimana awalnya nih? Kok akhirnya karena belakangnya More seorang gitaris kok sekarang menjadi seorang penyanyi? Awalnya berapa? Awalnya bagaimana ini? Ya awalnya basically saya itu gitaris sebenarnya. Dulu anak band ya kan, ngeband sana sini. Band juga tuh? Ya, gitaris. Setelah itu kesini mencoba untuk berkarya ya, buat lagu gitu kan. Ya, ternyata pas ada Ambyar lagi naik ya. Nah, terus aku buat lagu Ambyar. Terus aku coba untuk nyanyi gitu. Ya ternyata alhamdulillah responnya dari masyarakat lumayan. Berarti memang bikin lagu itu setelah pas ada fenomena musik-musik Ambyar ya? Atau memang sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya sudah pernah. Tapi pop atau Ambyar juga? Pop, Mas. Pop. Basicnya pop ya. Rata-rata memang seperti itu. Ya. Penyanyi-penyanyi pop setelah ada tren Ambyar itu sudah mulai sedikit melirik aliran Ambyar. Ya. Tapi nanti kira-kira konsisten enggak dengan aliran Ambyar ini? Ya, kalau musik Ambyar kan selalu berkembang ya kan, tidak termakan zaman ya. Jadi mungkin nanti Ambyar sama disambungkan sama genre yang lain gitu kan, pop atau mungkin ngerok atau gimana. Lagu Ambyar nih pertama kali yang Mas Gogor ciptakan yang judul apa? Yang single pertama itu judulnya Wis Kadung Jeru. Wis Kadung Jeru. Lah iki jenenge Wis Kadung Jeru. Kenapa kok Wis Kadung Jeru? Itu ada pengalaman pribadi ya, biasanya kan ceritanya gerantes, ngenes gitu kan. Jadi ya cerita zaman dulu lah, hubungan asmara, percintaan gitu kan. Wah, ya itu yang kurang menyenangkan gitu kan. Bukan karena ya Mas, karena kan memang karena lagu Ambyar itu kan identik dengan percintaan yang sedih, percintaan yang patah hati. Apakah karena memang Ambyarnya atau memang pengalaman pribadi? Apa ada cerita orang gitu diangkat? Jadi ada cerita teman. Dia ya biasalah curhat gitu kan. Konco curhat, ngobrol-ngobrol ini ya. Jadi ide ya. Kadung jeru kok kata kadung jeru kok ketawa apik gitu kan. Akhirnya kita buat judul. Sebenarnya itu mah judul dulu yang jadi. Judul dulu tak pikir wah. Iya tak gawe lagu kayak gini gitu kan. Akhirnya muncullah judul yang tadi apa? Wis Kadung Jeru. Wah, itu kira-kira tahun berapa itu lagunya? 2020. 2020. Wah, pas pandemi tuh kuwi. 2020 terus 2021 saya rilis. 2000 langsung ke YouTube. Ya, ke YouTube. Pertanyaan berikutnya Mas Gogor. Ini kan judulnya kan harus cerita nih jenengan. Mas Gogor ini harus cerita sama teman-teman bahwa lagu-lagu yang diciptakan itu pasti kan ada pesan, ya kan? Entah itu pesan, entah itu ada pengalaman, jadi seperti itu. Nah, dari banyak lagu ini
Mas Gogor ini punya influence siapa nih? Maksudnya kira-kira tuh yang jenengan not itu musisi ambiar yang mana ini? Atau masing-masing lagu itu punya apa namanya influence masing-masing atau pokoknya aku ki pengen seperti ini. Ya, oh itu. Kalau saya itu influence-nya berdasarkan apa ya pengalaman ya. Tapi kalau yang ini tuh saya emang dari dulu emang suka Didi Kempot. Didi Kempot, iya, iya, setuju. Mas guru ambiar lah, seperti itu. Akhirnya otomatis kan kita buat lagu juga secara nggak langsung juga terpengaruh. Wah ya, kok ini alirannya terus model berantes terus liriknya ya kan. Iya. Dan tiap lagu kan punya liriknya beda-beda. Kayak saya lagu ada yang ibu, oh ya baik tentang ibu gitu kan. Tentang apa? Ojol kan juga aja. Ojol, iya. Kayak itu kan ojol. Itu tentang ojol gitu. Misteri tone masa keluhan seperti apa, terus kita harus mensikapi masalah yang terjadi seperti apa, dan kita harus sabar menghadapi masalah ini. Wih, ngeri ya. Lagune, perasaane, kenyataan itu macam-macam ya. Memang kalau kita melihat musik ambiar itu semenjak Didi Kempot mulai sebelum meninggal itu kan mulai hit tuh Mas, ya kan? Akhirnya bermunculan penyanyi-penyanyi ambiar baru seperti Denny Cakna dan teman-temannya itu kan, termasuk nanti sepertinya Mas Gogor penerusnya. Amin. Ya. Amin. Di Semarang ini ada talent yang bagus nih Mas Gogor Mor. Di samping nanti ada banyak talent yang lain. Jadi tapi ini Mas Gogor saya luar biasa menurut saya. Saya melihat di YouTube-nya apa Mas channelnya? Gogor Mor. Itu sudah ada berapa lagu? 12 ya. 12. Wah, 12 lagu. Karya sendiri. Ya. Semuanya karya sendiri. Ya, ada juga yang teman juga bantu. Oke, sudah ada video klipnya semua. Sudah ada. Sudah. Ya. Wah, ngeri ya. Dari 2020 itu. 2021. Oh, 2021. Awal sampai 2022. Setahun 2 kali ya, kurang lebih ya. Iya. 2-3 kali lah. Nggak mikir ya, pokoknya ono lagu, ono duit, hajar. Oke Mas Gogor, ini kan kita lagi ada di keluarga besar komunitas musik indie Semarang ya. Harapannya apa ini? Jadi di samping karya-karya yang jenengan rilis, karya yang jenengan buat, Mas Gogor ini kan sekarang kita berada di komunitas musik indie Semarang. Harapannya seperti apa, Mas? Ya, kalau harapan saya pribadi ya, saya selalu menyambut baik ya, apalagi ada komunitas indie. Ini kan mengedepankan karya ya, gitu. Betul. Selama ini kita kan malah jadi ngikut ya cover sana sini. Oh iya. Betul. Kita malah tidak ada identitas gitu kan. Betul. Kalau karya, gitu. Apalagi kita Semarang itu kurang sekarang saya lihat kan. Jadi saya harap di kami ya komunitas indie Semarang ini bisa menjadi apa ya wadah yang bisa menunjukkan, terus bisa tempat diskusi, sharing, belajar dan di sini kita terutama harus saling support itu. Betul. Setuju saya Mas. Jadi yang kepengen saya pengen seperti itu gitu. Oke. Kembali ke musik jenengan Ki. Kembali ke musik Mas Gogor. Dari 12, benar ya 12 tadi ya, 12 lagu yang Mas Gogor ciptakan, yang benar-benar menjadi andalan Mas Gogor sekarang apa? Lagu yang mana? Ya kalau yang andalan ya, kalau dilihat dari apa ini dulu Mas? Dari apa dulu ini? Fever atau dari saya sendiri? Yang menurut Mas Gogor ini laguku sing paling aku senengi sing ndi judulnya sing apa? Ya. Kalau di Fever ya, kalau dari Fever itu yang Dudu Aku itu. Oh, Dudu Aku. Ya alhamdulillah 27.000 yang nonton. Lagu ini kan Dudu Aku. Dudu. Ya lagunya judul Dudu Aku itu adalah alhamdulillah lumayan banyak yang nonton. Saya tuh sering loh denger lagu itu di YouTube di Facebook sering keluar ya. Dudu Aku lah. Aku apa sih ya. Ya ini memang manfaatnya ada satu grup komunitas ini kan akhirnya saya banyak melihat dari teman-teman nih Mas Pujiono Project itu, Mas Puji, terus kemudian ada Mas Sam Kawi, itu Melani, itu juga saya dengar. Ada Kaki Lima itu juga ada Kaki Lima itu juga bagus tuh. Saya dengar ya ada yang pop, ada yang ambiar, ada yang rock, macam-macam. Sekarang sudah mulai teman-teman musisi Semarang itu sudah mulai karya-karya yang dulu disimpan sekarang udah mulai dikeluarin. Nah, berarti yang Dudu Aku ya Mas? Dudu Aku. Oke. Kenapa itu? Dudu Aku itu dasarnya apa lagu itu?
Ya dasar itu masalah percintaan lagi sih. Percintaan Jadi, ya, oke. Yang tidak direstui sama orang tua. Oh, Ya. sebenarnya klasik ya. Ya, klasik. Nah, wong tuane ora setuju sama jenengan, wong tuane punya pilihan Ya, yang lain. lain. Oh, itu. Akhirnya pasangan itu akhirnya pisah gitu. Oh, bisa. Kenapa kok bisa itu? Ya karena Hatinya tidak saling ya, mencinta. kalau aku ngikuti di ceritanya di filmnya kan itu mencintai anak mafia gitu. Jadi tabat menarik lucu Oh, gitu lah. ya, Jadi ada Jowo-jowo gitu ono lucu-lucu. ya, gitu, ada terus story menarik, yang unik lah ya. gitu. Terus akhirnya ya dia menggunakan kekuatannya kan backup ini. Orang tuanya selalu akhirnya dihalang-halangi. mencoba untuk menghalangi dengan kekuatannya. Ya. Oke. Nah, terus selanjutnya ini tantangannya apa nih? Saat jenengan berkarya itu tantangannya apa? Selain masalah biaya lo ya, biasalah. Biayanya klasik lah. Bikin lagu, bikin video klip, itu kan tidak mudah dan biayanya pun nggak murah ya. Nah itu tantangannya selain itu apa Mas? Tantangan itu apa ya? Kalau Semarang ini wadah mungkin ya. Ada. Jadi wadah yang benar-benar fokus untuk menaungi musik India, musik karya sendiri itu di Semarang itu kurang. Oh, dan gitu. Ya saya harap di kami ini nanti bisa support ya. Tidak hanya saya sih, banyak musik di luar Semarang. Di Semarang banyak juga yang prospek yang bagus, tapi mereka susah untuk. Oh ya, berarti kembali lagi ke wadah ya. Memang beberapa respon teman-teman itu kendalanya memang wadahnya ini di Semarang masih kurang ya. Jadi lagu gue minta apa bingung. Sedangkan untuk promosi sendiri kan sekarang teman-teman tuh kalau kita lihat kan masih jalan sendiri-sendiri ya Mas. Ya. Jadi harapannya dengan dikumpulkan dalam satu wadah yang pas, kan kita bisa saling kolaborasi. Misalkan Mas Gogor itu punya 10.000 viewer, nanti ada Mas Pujono punya 10.000 viewer, Mas Sam, Mas Romi dan teman-teman punya digabung ke dalam satu tempat kan jadi viewernya jadi banyak. Otomatis orang akan semakin mengenal dengan karya kita. Di Semarang itu kalau banyak itu ya musik yang berprospek yang bagus. Karena mereka malah jadi jalan sendiri gitu. Memang sebenarnya namanya ibarat kata sapu lidi itu kan nggak mungkin satu tuh. Dia dikumpulin jadi kuat. Harapannya juga seperti itu. Oke Mas Gugon. Terus pernah nggak merasa mau berhenti nih? Wah leren lah. Aku kita wis gak kuat nih aku bikin karya ya ora payu-payu gitu. Diundang main yo gratisan terus. Jadi pernah nggak merasa wis kesel rasanya wis pengen mandek, ada nggak? Ya, jadi rasa jenuh mungkin ya, rasa wah kurang semangat itu ada pasti. Cuman saya optimis aja lah, kita sendiri ya. Bukan sikap optimis. Aku iso lah, karyaku kudu tak gitu. Kalau kita sudah niat, insya Allah itu malah akan segalanya. Wes berarti dengan salah satu pejuang musisi ya. Bahasan sih apa? Musisi pejuang atau pejuang musisi? Musisi yang penuh perjuangan. Bonek. Ya. Di pertanyaan selanjutnya, Mas Gogor More, kasih tepuk tangannya dong. Penontonnya oke banget nih. Ya, Mas Gogor More. Kalau dihitung kan pasti lupa nih. Banyak lah, saya yakin Mas Gogor itu sudah sering manggung di mana-mana. Mungkin yang menjadi panggung yang menurut Mas Gogor paling berkesan tuh di mana? Kayak terakhir kemarin juga main ya di Jateng Fair ya? Di Jateng Fair juga main. Ya, terus di Warmindo istirahat juga main. Kawan dekat itu ya, main ya kemarin sama teman-teman. Ya alhamdulillah sambutan dari teman-teman baik gitu. Oh, siap. Ya kemarin itu berkesan juga. Terakhir sama KBPS ya? Ya KBPS juga. Itu komunitas bagus tuh, komunitas band pop Semarang itu bagus tuh. Semarang itu yang pernah main di Warmindo itu ada KBPS tuh, terus ada WRS Warga Rock Semarang itu rock bagus tuh, sama Skor itu Semarang Community of Rock juga bagus. Ada Rasta komunitas reggae juga. Berarti mah pernah di Jateng Fair. Terus di kemarin terakhir di Warmindo itu ya. Di Balai Kota ya. Ya itu pokoknya pengalaman manggung sering lah ya Mas Gogor ya. Oke. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya Mas Gogor. Kalau kita lihat penyanyi atau artis itu kan kalau pas manggung pasti ada ritual. Mas Gogor juga ada ritual khusus nggak?
mungkin tabur garam, enggak kembang-kembang itu enggak ya? Ya paling berdoa aja. Berdoa ya, Ya. ya. Sama jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Sama minum air mineral ya. Saya air putih. biasa ya, air mineral rano merek gini. Nah, sponsor nih yang kalau mau ngasih support di channel Semarang Indie TV ini masih ditunggu support air minumnya. Ritualnya nggak ada ya, pokoknya ritual standar lah ya. Doa saja. Doa, terus kemudian, nah ini di balik lagu-lagu kamu yang mungkin terdengar serius, emosional, sebenarnya Mas Gogor tuh profilnya seperti apa? Seneng guyon atau seneng makan atau apa romantis atau apa? Profilnya ini. Apakah sesuai dengan lagunya? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau aku sendiri malah cenderung sebenarnya isinya setahun. Oh, minder, isi rotok minder ya, gitu. Malah sering ya anak roman sering di rumah. Di rumah. Jadi apa ya? Ya senang di rumah aja sih. Cuman kalau pas ada acara ya kita berusaha untuk serawung, ketemu konco-konco. Oh, gitu. Ya. Terus aktivitasnya harian apa, Mas? Ya, saya wira swasta. Wira swasta. Ya. Wah, jos gini. Wira swasta lagi lebih banyak waktu lah ya untuk. Nah, terus kemudian harapan dan pesan nih dari lagu-lagu nih Mas Gogor yang diciptakan, harapannya apa nih dari lagu-lagu itu? Apakah pengen terkenal, logit dan sebagainya? Harapannya apa nih, Mas? Kalau harapan saya berkarya pengennya terus berkarya ya. Ya masalah viral itu urusan Tuhan. Oh siap, betul. Kita yang penting berkarya lah. Betul. Nanti tiba saatnya kita selalu berpikiran positif saja. Ya. Mungkin tiba saatnya akan menghasilkan sesuatu yang tidak diduga ya. Harapannya seperti ya. Kalau belum berhasil ya kita sudah melakukan sesuatu yang positif gitu aja. Bahkan kita tahu ya bahwa Didi Kempot itu sukses di akhir-akhir karirnya. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun akhirnya bisa menggapai sukses dan kesuksesannya Didi Kempot itu akhirnya membawa dampak baik bagi penyanyi-penyanyi yang lain. Ya kan? Saya ingat betul itu. Setelah muncul Didi Kempot, kemudian ada penyanyi-penyanyi muda yang baru, Ambiaran, dan sekarang itu menjadi viral lagu-lagunya Ambiaran itu luar biasa. Nah, Mas Gogor, pertanyaan banyak, enggak apa-apa ya Gia? Intinya kan harus menggali betul Gi, Mas Gogor itu siapa, potensinya sejauh apa. Nah, ini sekarang nih, ada proyek khusus lagi nggak yang mau digapai nih? Apa mau bikin konser tunggal dengan Syahrini, gimana Mas? Proyeknya kalau selama ini proyek saya ya itu berkarya, pokoknya selalu berkarya terus sampai gimana ya, sampai kita nggak bisa berkarya. Betul. Gitu. Ya, yang penting yang ada kita sampaikan melalui sebuah lagu. Itu kan ibaratnya pelampiasan musisi kan seperti itu. Betul. Seniman. Berkarya, main, manggung, kesele. Nah, terus harapannya apa nih Mas dengan adanya komunitas ini ya, komunitas indie ini kan kita lagi teman-teman komunitas indie itu berjuang nih menggabungkan teman-teman yang punya karya, punya lagu supaya lagunya sudah mulai. Terus harapannya dari komunitas indie musik Semarang ini apa Mas? Harapannya dari teman-teman untuk tetap semangat berkarya ya kan? Walaupun mungkin ada halangan itu tidak menghalangi kalian untuk berkarya. Terus dan itu ayo kita pertama ya, ini kan Semarang ya, warga Semarang kita solidkan. Ayo kita berkumpul, barunya saling membantu ya. Lagu api dan kita harus objektif Pak. Ya lagu itu api ya kita harus berusaha menghargai dia. Oh lagu api. Iya betul. Terus support kita support, jangan kita sikut gitu. Support ya kan. Ayo support enggak kita berusaha untuk objektif aja. Tidak hanya melihat diri kita, tapi juga melihat orang lain. Oh iya, kalau emang lagu mereka baik, api, ya kita akui. Iya betul itu. Karena prinsipnya kan orang itu tidak akan pernah berhenti belajar. Benar Mas? Jadi kalau kita lagi bikin lagu nih, ini menurut saya ya, bikin lagu kita bagus nih. Menurut kita bagus, tapi telah kita lihat dari teman-teman ternyata lebih bagus, itu menjadi pelajaran buat kita. Iya, benar ya Mas ya? Kita harus belajar banyak. Oke, ternyata aku kurang kayak gini, gini itu bagus juga. Soalnya beberapa kali kan memang teman-teman itu
disibukkan dengan karyanya sendiri, Ya, ya kan? mereka nggak melihat karya teman yang lain dan menurutku sih paling apik gitu. Kita jangan, kita harus objektif. Oke. Oh, Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Pojok terakhir lah. Nanti kan kita ketemu lagi, Ya. kita ngobrol lagi santai. Nanti banyak tempat buat kita ngobrol teman-teman komunitas ini ya. Oke, Mas Gogor. Pertanyaan terakhir. Pesan buat penggemarnya Mas Gogor. Saya kan lihat itu Mas Gogor punya viewer lumayan lah ya. Pesan buat penggemar sama pendukungnya Mas Gogor Mor itu seperti apa pesannya? Harapannya dengan penggemar. ya. Penggemar Mas Gogor. Ini loh Mas Gogor. Ya, buat penggemar saya, Gogor Mor, saya berharap untuk selalu support saya, terutama itu kan, karena musisi tambah semangat, nak disupport karo pendukungnya. Betul. Nah, setelah itu ya untuk selalu mendengarkan musik ya gitu. Pengennya musik saya didengarkan oleh semua orang, semua kalangan. Masalah orang itu suka atau tidak suka itu pilihan mereka. Iya. Tapi ya prinsipnya kan memang kalau sudah menjadi penggemar itu biasanya menjadi idola ya. Betul ya. Oke, teman-teman. Tidak terasa sudah hampir setengah hari nih kita ngobrol Mas Gogor. Setengah hari bener ya? Setengah hari ngobrol. Tidak terasa waktunya sudah mendekati akhir nih teman-teman. Teman-teman komunitas musik indie Semarang nih. Jangan lupa nanti kita ketemu dengan band-band yang lain yang top-top. Ternyata Semarang orang kaleng-kaleng. Bener ya Mas? Orang sepele. Setelah dikumpulkan musisi-musisinya, karyanya jos-jos. Nanti kita lihat aja di Semarang Indie TV. Akan banyak muncul band-band yang luar biasa dari kota Semarang. Teman-teman sekalian, para penonton nih di channelnya Semarang Indie TV, jangan lewatkan live-nya teman-teman. Besok tanggal 26 sepertinya ada kopdar musik indie Semarang. Tanggal 26 malam minggu, lokasi di Warmindo Yudhistira Kawan Dekat, Jalan Arteri Soekarno-Hatta, mulai jam 7 malam sampai selesai. Ayo kita lihat perform teman-teman yang luar biasa. Hari ini matur suwun Mas Gogor. Ya, tetap semangat. Siap, jangan menyerah karena karya itu tidak ada batas waktunya. Benar. Ya, karya itu tidak ada expired date-nya. Selama masih bisa berkarya sampai umur berapapun tetap berkarya. Pasti. Sukses, kita salaman dulu. Jangan menyerah. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini telah menyelesaikan sesi ngobrol sama Mas Gogor. Sekali lagi tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Sayang aku rindu berat senajan